Baik, salam jumpa Bapak dan Ibu. Pada kali ini kita akan membuat sebuah presentasi dengan menggunakan Canva. Jadi presentasinya nanti akan saya gunakan presentasi yang sudah ada seperti ini, akan saya buat ke Canva. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit menu-menu yang ada di Canva, seperti misalnya beranda, kemudian di sini ada template untuk media sosial, pribadi, bisnis, pemasaran, dan yang sedang tren seperti ini. Kemudian ada fitur foto dan icon, cetak, aplikasi, jelajahi, dan unduh. Ini untuk aplikasi di Mac sama di Windows, kemudian di Android. Jadi Canva ini bisa kita gunakan dari laptop atau PC, juga menggunakan Android kita. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Canva itu di PC atau di laptop. Nah, di sini adalah menu beranda, kemudian di sini ada semua desain yang pernah saya buat. Kemudian di sini dibagi dengan saya. Kemudian di sini ada semua folder yang diunggah ke dalam akun Canva kita. Nah, kemudian dari beranda ini, di sini ada hampir sama juga dengan yang di sini. Di sini ada untuk Anda seperti ini. Ya, banyak menu yang akan bisa kita gunakan. Kemudian ada presentasi, kemudian ada media sosial, ada video. Kemudian di video ini ada video untuk yang desain kosong, kemudian untuk Facebook, kemudian ada pesan video, kemudian ada video seluler. Ini ukurannya tentu sangat berbeda. Kemudian ada produk cetak, ada pemasaran, kantor, dan lainnya. Bapak dan Ibu harus memahami ini aplikasi Canva ini adalah sebuah aplikasi yang menggabungkan desain grafis dengan video editing. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk mendesain presentasi atau perlengkapan lainnya yang bisa Bapak dan Ibu lihat di menu yang sudah ada. Kemudian di sini ada tentang ukuran khusus yang nanti digunakan, tidak kita gunakan. Kemudian di sini ada notifikasi. Kemudian ini adalah akun saya dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas itu. Saya akan membahas bagaimana membuat sebuah presentasi dengan menggunakan Canva. Itu inti dari tutorial kita pada kali ini. Jadi kita mulai dengan memilih presentasi. Kemudian presentasinya itu untuk apa? Jadi ini untuk presentasi bisa berbicara, untuk presentasi seluler yang ukuran 43, tukar pikiran. Ini yang kita gunakan adalah yang ini, ya. Yang saya gunakan adalah presentasi 16:9. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah disediakan berbagai template. Nah, jadi pada menu ini kita berada di template. Nah, template ini adalah desain yang telah disediakan oleh Canva. Jadi kita tinggal memilih yang mana bisa kita gunakan untuk membuat desain presentasi kita. Baik, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan yang seperti ini. Saya suka dengan warnanya. Kemudian di sini ada 25 halaman. Kita bisa saja menerapkannya seperti ini. Jadi nanti di sini akan disediakan presentasi yang terdiri dari 25 slide. Nah, inilah nanti yang akan kita desain menjadi sebuah presentasi yang kita sesuaikan dengan topik pembahasan yang kita buat dalam presentasi kita. Jadi pada tutorial kali ini saya menggunakan yang ini. Nah, di sini judul yang saya pakai mengintegrasikan pembelajaran berteknologi digital di sekolah. Ini
Jadi desainnya itu akan saya buat di sini. Saya ganti mengintegrasikan. Oke, mengintegrasikan pembelajaran teknologi digital atau seperti ini ya. Nah, jadi ukuran yang kita pakai itu 150. Oke, seperti ini. Bisa kita kurangi ukurannya, kita sesuaikan. Nah, oke. Nah, ini kita tarik seperti ini. Oke, ini kira-kira judul yang nanti akan kita gunakan. Oke, saya naikkan sedikit seperti ini. Ini saya pakai jadi oke, seperti ini dia. Nah, untuk mendesain presentasi bagian awalnya itu kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya kita mau mengganti ukuran hurufnya seperti ini, mengganti jenis huruf yang kita gunakan. Kalau misalnya saya pakai yang ini, oke, saya gunakan yang ini. Nah, bisa Bapak dan Ibu perhatikan perubahannya. Oke, saya lebih senang pakai yang ini dia. Oke, nah penggunaan teks itu bisa kita ubah. Nah, di sini selain kita bisa mengganti jenis huruf yang kita gunakan yang dari sini, kemudian di sini juga kita bisa mengubah besar jenis hurufnya tadi, ukurannya itu bisa kita gunakan di sini. Nah, ini dia timbul ya kalau mau dibuat bold seperti ini. Kemudian ini dia rata kiri, rata tengah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mau memasukkan katakan foto seperti ini. Nah, dari sini juga kita bisa langsung menggunakannya. Dari sini kita bisa membuatnya langsung di sini. Nah, di sini saya klik, kemudian saya klik kanan ya, kemudian pilih tempel seperti ini. Oke, seperti ini dia. Nah, oke, atau juga bisa kita menggunakan ini Bapak dan Ibu. Oke, di sini telah saya buatkan foto saya. Nah, seperti ini misalnya. Saya gunakan yang ini misalnya. Saya klik 2 kali. Nah, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ini backgroundnya masih belum kita ganti. Nah, untuk mengganti background dari foto yang saya gunakan itu ini saya kecilkan seperti ini dulu. Saya agak rapat ya. Oke, nah seperti ini. Untuk menghilangkan latar belakangnya itu kita bisa menggunakan ini tombol ini. Ini saya klik dulu fotonya, kemudian edit gambar. Kemudian kita pilih di sini penghapus latar belakang. Ini dia, kita klik seperti ini. Nah, maka aplikasi akan menghapus latar daripada foto yang kita gunakan tadi. Kemudian kita klik tombol terapkan seperti ini. Nah, untuk mengubah posisi supaya berada di belakang, ini di belakang ini, maka ini kita klik dia di sini, kita pilih posisi, lalu kita atur ke belakang seperti ini. Nah, jadi dia posisinya seperti ini. Nah, seperti ini dia. Untuk menambah hiasan untuk memperindah halaman judul dari slide kita bisa menggunakan fungsi element. Oke, tapi sebelumnya saya lupa ini teksnya ini warnanya bisa kita ubah, kita beri efek warna misalnya seperti ini. Ini saya pilih warna yang katakan seperti ini, misalnya kita coba warna yang ini, kemudian kita pilih. Nah, nanti warna teksnya itu akan berubah ke warna jadi seperti ini. Jadi yang mana tadi saya gunakan, ini dia tombolnya. Kemudian kalau mau diubah dengan warna lain, oke, itu bisa menggunakan ini misalnya, atau yang ini, atau yang ini lebih jelas dia. Kemudian
kita bisa mengubah efeknya itu. Di sini ada efek Bapak dan Ibu. Nah, di sini kalau tidak ada efek, nah di sini ada ketika saya pilih yang ini, nah, akan ada semacam bayangan seperti ini. Yang bisa kita pilih seperti ini bayangannya. Kemudian arah bayangannya tadi seperti ini. Kemudian juga bisa menggunakan model timbul seperti ini. Nah, di sini ada model merongga, kemudian ada apa namanya ini ya, splice, echo seperti ini. Kemudian ada yang ini, kemudian ada yang neon. Nah, di neon ini warnanya lebih terang deh seperti ini, dibuat efek seperti lampu. Oke, seperti ini. Oke, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, jadi kita gunakan yang punya latar juga seperti ini, ada latar yang hitam di belakangnya. Nah, jadi di warna latarnya itu juga bisa kita sesuaikan. Ini ini seperti ini. Ini latarnya itu warna hitam, bisa kita ganti dengan warna yang tidak terlalu hitam misalnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi bayangannya itu bisa kita ubah seperti ini misalnya. Kemudian bayangannya tadi juga bisa kita di efek ya, bisa kita kurangi kelengkungannya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga yang ini untuk memperkecil rongganya, sebaran daripada ini warnanya tadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita tarik seperti ini ke atas. Nah, jadi kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Kemudian kita ingin mau menambah hiasan di dalam slide kita ini, kita bisa menggunakan, ini bukan Juni ya, ini saya buat pada Februari. Oke, nah di sini ada elemen asymmetric laptop misalnya seperti ini. Di sini ada yang bisa kita gunakan untuk menambah hiasan dari slide kita. Ini seperti ini misalnya, saya tambah di sini. Nah, ini bisa kita buat seperti ini, menambah hiasan untuk memperindah tampilan awal dari slide awal kita. Nah, di sini kita sesuaikan dengan judul kita, pembelajaran. Berarti kita perlu membuat semacam pembelajaran. Kita bisa lihat di grafis ini ada pilihan, ada foto, kemudian ada semua, kemudian ada video. Nah, saya menggunakan grafis dulu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini kita ganti menjadi students, misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambah hiasan yang menyesuaikan dengan konteks dari judul yang kita buat. Nah, seperti ini misalnya, ini kita buat dia di sini seperti ini misalnya. Oke, kemudian posisinya itu kita buat ke belakang seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, kita kecil sedikit. Nah, oke, fotonya kita kecilkan sedikit. Nah, ini dia. Jadi kira-kira seperti ini tampilan awal dari slide presentasi yang nantinya akan kita buat. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa juga menggunakan slide berikutnya untuk desain. Nah, seperti ini di halamannya ini saya membuat ini dia judulnya. Nah, di bagian mana itu yang bisa kita gunakan? Itu kita balik kemari, kita pilih yang mana yang sesuai. Oke. Baik, saya menggunakan slide yang ketiga. Ini slide yang kedua. Nanti akan kita pindahkan. Ini misalnya saya pindahkan kemari. Nah, jadi ini halaman keduanya. Nah,
Saya tambah teks seperti ini misalnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita buat, ini dia tadi judulnya. Jadi kita buang aja karena ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini posisinya di tengah, kita buat ke pinggir, lalu kita oke, seperti ini. Nah, setelah itu ini kita hapus. Kita ingin membuat teks bentuk paragraf. Sorry, ini saya pilih yang ini dia. Ini kemudian saya ambil dari sini teksnya seperti ini misalnya. Oke, kemudian saya buat kemari. Sorry. Nah, di sini saya buat, kita sesuaikan ukurannya. Sorry, kita buat ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini, tekan dulu. Sorry, kita ukuran kita ubah. Ini oke. Nah, di sini ukurannya ini bisa kita ubah sedikit supaya jangan ini, kita buang aja. Oke, nah jadi mau menangkap visi digital realisasi sistem pembelajaran dan manajemen sekolah untuk tadi saya rapikan dulu Bapak dan Ibu. Seperti ini dia teksnya. Baik, nah ini sudah selesai. Nah, kemudian kita ingin mau menambah lagi elemen di sini. Nah, di sini ada elemen. Kita pilih misalnya ini dia ada mirip seperti apa namanya yang slide saya awal. Nah, di sini ada seperti ini. Lalu kita lihat yang seperti ini. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian kita lihat gradient illustrations art solid flat. Oke, coba kita cari dengan illustrations. Nah, illustrations itu seperti ini. Oke, bukan ini yang kita cari. Coba kita cari brush seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk membuat desain latar dari slide kita yang kedua ini, atau mungkin dengan kata kunci P. Oke, ini dia. Oke, saya pilih ini misalnya. Sorry, ini saya buang. Nah, ini saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Oke. Lalu warnanya saya ganti dengan warna yang lebih ringan. Nah, seperti ini mungkin dia, kita pindahkan posisinya ke belakang, jadi seperti ini dia. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, kita buat penyesuaian daripada slide yang sedang kita gunakan. Kemudian kalau ingin kita menambahkan elemen lainnya, bisa kita buat dengan menambah laptop seperti ini misalnya. Oke, asing market. Sorry. Nah, dia mungkin yang lebih cocok asimetrik. Di sini kita bisa menambahkan model-model yang bisa kita gunakan menghiasi seperti ini misalnya, bisa menghiasi desain kita seperti ini. Jadi menambah
bentuk dari mempercantik atau memperindah slide kita tersebut. Ini bisa kita balikkan seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini dia. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa kita gunakan di Canva ini Bapak dan Ibu. Banyak hal, menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mempercantik daripada laptop kita. Nah, mempercantik desain kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada ini teks. Kita ingin membuat efek seperti ini, bukan efek tapi animasi. Nah, seperti ini ada banyak animasi yang disediakan di Canva seperti ini misalnya. Kemudian ada pen, ada fade seperti ini, kemudian ada mesin tik, kemudian ada naik. Nah, saya pakai yang naik ini. Kemudian yang di ini, yang ini dia, itu saya ubah pakai ini dia. Nah, fade atau pakai breath seperti ini, pop atau pakai pop, oke, seperti ini. Kemudian setelah itu saya pakai yang ini. Kemudian yang untuk yang ini saya pakai yang pop juga, seperti ini juga seperti ini, pop. Nah, jadi ketika kita lihat nanti hasilnya, dia akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini di slide kedua. Di slide pertama kita belum mengubahnya, coba kita yang ini kita buat dia efek atau animasinya. Sini ada animasi. Ini animasi, saya pilih ini raise seperti ini, yang ini. Kemudian yang ini juga saya buat, dan yang ini saya kasih breath. Kemudian yang ini saya kasih jadi seperti ini dia. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu animasinya untuk slide yang pertama. Slide yang kedua ini dia. Kemudian kita akan mengubah slide yang ketiga, menambah slide yang ketiga seperti ini. Ini dia. Kita bisa saja menggunakan bentuk dari menggunakan slide yang ini Bapak dan Ibu, karena hampir mirip dia. Ini slide kedua, ini saya copy, saya klik kanan, ini saya klik kiri ya. Ini ada titik 3 di sini. Ini saya klik, kemudian saya duplikat halaman. Nah, ini dia slide yang ketiga. Saya menggunakan ini dia untuk judulnya. Kemudian karena ini mungkin terlalu besar, saya kecilkan hurufnya. Nah, ini jenis hurufnya saya perkecil seperti ini supaya muat dalam satu halaman, atau ini saya geser sedikit seperti ini. Nah, kemudian ini teksnya ini kita ambil dari sini. Ya. Lalu saya copykan kembali. Lalu ini saya copykan lagi kembali. Ini saya klik kanan, kita klik kanan seperti, kemudian salin, kemudian kita klik di sini tempel. Nah, jadi ini dia untuk teks yang berikutnya yang akan saya ambil dari slide sebelumnya. Kemudian kita masuk ke Canva, kemudian kita paste di sini. Nah, mungkin ini juga ukurannya terlalu besar, saya kecilkan seperti ini. Saya kecilkan supaya Nah, di sini saya telah berhasil menambah 3 slide dari slide yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini tidak kita perlukan, kita bisa tekan klik slide 4-nya itu, kita tekan delete di tombol keyboard kita, atau seperti ini hapus satu halaman seperti ini. Apakah bisa kita menghapus seluruhnya? Bisa, seperti ini kita tekan shift, kita pilih itu semuanya. Nah, ini sudah terpilih semua. Kemudian kita pilih hapus 17 halaman. Ini masih ada lagi. Sekarang hapus halaman. Nah, di sini tadi kita belum memberikan animasi. Bapak dan Ibu, kita bisa menambah animasinya dari sini. Kemudian kita pilih dia, ini dia,
animasikan, lalu saya pilih ini. Ada animasi per halaman, jadi ini langsung satu halaman dia ubah. Nah, yang di sini ini tadi kita belum mengubahnya di slide ketika ini, kita belum mengubah gambarnya, kita ganti, kita tambah elemen yang lainnya. Di sini ada, di elemen ini kita tambah yang lainnya seperti ini. Ini mungkin bisa kita gunakan. Oke, seperti ini. Ini kita tambahkan elemen atau gambar yang sesuai dengan judul yang ada di slide kita. Oke, jadi mungkin bisa kita gunakan seperti ini untuk menambah, untuk memperindah tampilan daripada slide kita. Seperti ini Bapak dan Ibu. Agak susah kita memindahkannya. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian posisinya ini kita buat arah ke belakang, posisi ke mundur. Nah, jadi dia seakan-akan berada di samping seperti ini. Oke. Kita sesuaikan. Oke. Jadi beginilah cara membuat presentasi pada Canva. Kemudian di sini tadi kita membuat animasinya. Ini saya pilih yang ini. Oke. Kemudian yang ini saya buat seperti ini, yang ininya saya ganti menjadi ini. Oke, kita pilih yang sesuai, kita pilih pop, yang lain dia rise seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita buat seperti speed atau fine. Ini juga kita kasih fade seperti ini ya. Oke, nah jadi selain juga kita bisa menambah animasi, kemudian kita juga bisa menambah video, tapi paling tidak Bapak dan Ibu, ini yang bisa kita buat, kita lakukan untuk membuat sebuah slide presentasi yang menggunakan aplikasi Canva. Jadi ini secara otomatis akan menyimpan, ini adalah nama filenya. Oke, presentasi, ini judulnya presentasi 01 misalnya seperti ini. Nah, ini akan otomatis tersimpan di dalam aplikasi Canva kita, karena kita menggunakan saya menggunakan akun yang menggunakan Belajar ID dari kementerian, sehingga ketika saya mendaftarkan ini, fitur yang saya dapatkan adalah Canva for Education yang hampir sama dengan premium. Jadi bukan menggunakan akun yang seperti biasa dari Gmail, tapi saya menggunakan akun Belajar ID seperti ini dia. Oke, admin SMP Belajar ID. Jadi kira-kira sampai di sini dulu Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan dibuat di kolom komentar. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.